Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Muhammad Taufik Rohman selaku Sekretaris Kampus Sholawat. Sebelumnya saya mewakili teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Saya Sakana Naya dan teman saya Aula Asyada, perwakilan dari kelompok saya bertujuan mewawancarai terkait dengan gedung kampus bersolawat untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah sejarah keagamaan Islam. Bagaimana sejarah perkembangan dengan gedung kampus sendiri? Insya Allah gedung kampus Sholawat itu berdiri semenjak tahun sekitar atau di antara tahun 2004 sampai 2006 dan atau malah tahun 2000. Di sisi lain kepengurusan kampus Sholawat sendiri berdiri semenjak tahun 2006. Artinya mulai sangat hormat khususnya pada guru kami atau guru kita Maulana Al-Quran itu. Mari kita telusuri sejarah berdirinya Kansus Sholawat. Pembangunan gedung bersejarah ini dimulai sekitar tahun 2004 hingga 2006. Kansus Sholawat merupakan milik dari Habib Lutfi bin Yahya dan pembangunannya diprakarsai oleh almarhumah Ibu Siti Khadijah. Sejak tahun 2006, kepengurusan Kansus Sholawat mulai aktif dan perkembangannya hingga kini adalah hasil kerjasama, kontribusi, dan dukungan dari para pengurus serta seluruh masyarakat yang terlibat. Mengapa gedung tersebut dinamakan kampus? Kalau itu bukan ranah kami yang menjawab, tapi minta maaf sebelumnya ya artinya dari beliau sendiri yang notabene Kansus Sholawat ya insya Allah mudah-mudahan nggak salah. Artinya banyak yang menampilkan mengenai arti kampus sendiri itu macam-macam penafsiran masing-masing, ada yang kedudukan tinggi atau tempat atau berkumpulnya. Lalu, apa makna dibalik nama Kansus Sholawat? Nama ini memiliki interpretasi yang mendalam, di mana banyak pihak menafsirkan sebagai kedudukan yang tinggi atau tempat berkumpulnya. Sebuah tempat yang sakral menjadi pusat spiritual bagi umat. Di gedung kampus sendiri itu ada makam ya? Untuk makam itu Insya Allah mudah-mudahan tidak dulu juga yang beberapa sisi dan atau pengalaman kami informasi dari beliau atau teman-teman yang namanya Mbak Kiai Hakim Mulyono Toko yang notabene beliau itu tokoh awal mula desa kelurahan, desa dan atau kelurahan Meluntaan yang sekarang menjadi Meluntaan Satu. Di dalam kompleks Kansus Sholawat terdapat sebuah makam tokoh penting, yaitu Kiai Haji Mulyono Toko. Beliau adalah tokoh awal mula yang mendirikan desa Meluntaan, yang kini dikenal sebagai Meluntaan Sari. Keberadaan beliau sangatlah penting, karena Kiai Haji Mulyono Toko dikenal sebagai salah satu pejuang di masa penjajahan Belanda, serta tokoh yang berperan besar dalam penyebaran ajaran Islam di Pekalongan. apa fungsi utama dari gedung kampus Sholawat bagi masyarakat? Artinya dengan adanya syiar keagamaan yang dasar dari beliau itu syiar keagamaan dan zikir di gedung kasus yang bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, yang artinya berarti tidak sekedar al-muslim al-muslim sama muslim, juga beliau juga mengajarkan toleransi beragama yang artinya yang pas zikir ke Jumat Kliwon pagi artinya itu memang khusus muslim. Terus misalnya besok malam Selasa malam Rabu itu adanya kegiatan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin yang dipandu oleh Pak Kiai Haji Atik Karoni Pajunggangan. Fungsi utama Kansus Sholawat bagi masyarakat adalah menjadi simbol nyata ajaran Islam yang toleran atau rahmatan lil alamin. Gedung ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja. Intinya dalam kegiatan-kegiatan besar seperti Maulid Akbar, Kansus Sholawat mengundang dan merangkul
berbagai latar belakang agama. Karena berstatus sebagai gedung dan bukan masjid atau mushola, Kansus Sholawat sangat fleksibel dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kemaslahatan umat dan kepentingan bersama melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di dalamnya. Jadi nggak hanya yang muslim aja ya Pak, berarti di gedung Kansus juga ada non muslim yang mengikuti kegiatan di Kansus guna toleransi. Iya, untuk beragama. Artinya gitu, semacam kayak kemarin kegiatan yang istilahnya ada kegiatan rutinan Biksu Tudong dari beberapa negara ASEAN plus Asia dari Jakarta ke Magelang yang Borobudur transit juga di tempat Kansus 2 kali, karena yang ketiga kali beliau masih di Jakarta itu sempat menginap di Kansus. Artinya di Kansus pun yang saya itu majelis taklim, bukan masjid, bukan musola, yang notabene yang untuk artinya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Fungsi utama gedung ini adalah mewujudkan ajaran Islam yang toleran atau rahmatan lil alamin, di mana fleksibilitas statusnya memungkinkan Kansus Sholawat menjadi wadah yang merangkul dan memfasilitasi kegiatan untuk kemaslahatan seluruh umat tanpa memandang latar belakang agama. Dapat disimpulkan, Kansus Sholawat sebuah bangunan bersejarah milik Habib Lutfi bin Yahya, didirikan antara tahun 2004 hingga 2006 atas inisiatif Ibu Siti Khotijah dan berkembang pesat berkat dukungan masyarakat dan para pengurus. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih. Menambah wawasan untuk kami khususnya yang kurang pengetahuannya tentang Kansus ini. Dan juga kami atas nama pengurus Kansus Sholawat Kota Pekalongan terima kasih atas silaturahmi dari adik-adik mbak-mbak semua, dan kami pun minta maaf apabila ada kurang dalam pemberitaan atau menginfokan sekilas mengenai kegiatan tersebut.